Seorang wanita dengan pekerjaan bagus namun ternyata dirinya mencintai suami orang. Berpacaran cukup lama namun saat sang wanita itu meminta putus, lelaki tak ingin putus hingga mengambil jalan menghabisi wanita cantik tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah. Seorang wanita bernama Siti Masripa berusia 28 tahun tinggal bersama keluarganya. Kehidupan mereka tinggal di Demak, Jawa Tengah. Siti sendiri bekerja di pabrik plastik, dirinya menjadi mandor di pabrik tersebut. Bahkan Siti dikenal sebagai manajer di kalangan mereka. Menurut keluarga, Siti memang dikenal sebagai wanita yang baik, tak pernah macam-macam dan sering di rumah. Bahkan di lingkungannya, Siti pun kerap mengajar ngaji anak-anak lingkungan. Di pabrik sendiri, Siti punya pacar bernama Rohendi berusia 33 tahun asal kota Tangerang. Di Tangerang ternyata Rohendi punya istri dan juga anak. Namun di Semarang, Rohendi berpacaran dengan Siti. Di awal Rohendi mengaku kalau dirinya bujangan, namun lama-lama akhirnya pun ketahuan kalau Rohendi punya istri dan anak. Siti yang di awal kesal namun nampak sudah cinta tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya hubungan Rohendi dengan Siti pun adalah hubungan perselingkuhan yang dilakukan di belakang istri dari Rohendi yang berada di Tangerang. Menurut pegawai dari pabrik pun menyebutkan kalau mereka nampaknya saling mencintai, bahkan saat itu Rohendi mengaku dirinya serius kepada Siti dan akan menceraikan istrinya. Saat Rohendi akan menceraikan sang istri, Siti pun kepikiran hingga dirinya tak mau disebutkan pelakor. Siti berpikir ulang lagi dengan cerita kepada teman dan curhat kepada keluarganya. Hingga mendapatkan satu keputusan kalau Siti tak mau jadi pelakor dan ingin putus dari Rohendi. Saat Siti meminta putus, Rohendi pun ngamuk tak mau putus, namun Siti kekeh dengan keputusannya ingin putus dari Rohendi. Bahkan saat itu Siti pun berbohong kalau dirinya akan dijodohkan oleh keluarganya dan akan menikah dengan lelaki lain. Cekcok pun terjadi di antara Rohendi dengan Siti saat itu karena ternyata Rohendi tak terima diputuskan oleh Siti. Siti bekerja sebagai mandor dan Rohendi bekerja sebagai staf di sana. Hubungan mereka cukup lama, bahkan meskipun tahu kalau Rohendi beristri, saat itu Siti memang susah melepaskan Henry. Banyak para pegawai yang menggosipkan Siti dengan Rohendi saat itu. Di awal Siti tak mau peduli, namun lama-lama sebagai wanita dirinya ketakutan. Hingga akhirnya mengambil jalan putus, namun Rohendi tak mau. Lama-lama Rohendi pun terima dengan keputusan Siti. Hingga ada satu kejadian di tempat kerja Siti, yaitu handphone Siti hilang dan dirinya pun mencari. Banyak orang di sana, Siti pun tak mau menduga-duga. Siti pun langsung lihat CCTV. Ternyata saat melihat CCTV, pelakunya adalah Rohendi. Laki-laki yang tak mau diputuskan oleh Siti mengambil handphone Siti dari lokernya. Siti sebagai mandor tak terima hingga akhirnya mengambil tindakan tegas karena di sana banyak yang tahu pelakunya adalah Rohendi. Siti pun mengeluarkan Rohendi dengan memecat Rohendi. Rohendi mengaku dirinya iseng mengambil handphone Siti agar Siti meminta tolong pada dirinya dan tak jadi putus. Namun Siti tak percaya dan banyak orang juga tak percaya hingga tetap Rohendi pun dipecat. Rohendi yang kesal meminta bertemu dengan Siti untuk membicarakan permasalahan mereka. Siti yang masih memikirkan kalau Rohendi adalah mantan pacarnya mengiyakan untuk bertemu dengan Rohendi. Tepatnya di tanggal 4 Mei 2015, siang itu pun Rohendi membelikan tiket bis, dirinya akan pulang ke Tangerang. Dari sana Rohendi pun pergi ke tempat pertemuan dengan Siti. Di tempat pertemuan Rohendi dengan Siti mengobrol, menyampaikan kekesalannya kepada Siti dan menjelaskan dirinya tak berniat mencari handphone. Bahkan kini dirinya kesal karena ternyata dipecat oleh mantan pacarnya sendiri. Kembali Rohendi pun meminta untuk berpacaran dengan Siti, namun Siti menolak hingga Rohendi marah. Emosi tak terbendung membekap Siti dan membenturkan Siti hingga Siti terjatuh. Saat Siti di lantai, Henry pun mencekik, membekap, bahkan beberapa kali membuat Siti tak bisa bernapas. Meski Siti mencoba melawan, namun nampaknya Siti dibenturkan kepada helmnya beberapa kali hingga helmnya rusak dan Siti pun kesakitan, menyebabkan Siti mengembuskan napas terakhirnya. Terakhir Rohendi bahkan membuka baju Siti mencoba memperkaos, namun setelah dirinya melihat jam tak keburu karena dirinya harus pulang kampung ke Tangerang, Rohendi pun meninggalkan Siti begitu saja di sana. Usai melakukan aksinya kepada Siti, Rohendi pun pergi ke bus menuju Tangerang. Namun tak lama keesokan harinya seorang warga menemukan jasad Siti dengan kondisi yang tragis dan langsung lapor kepada warga dan kepada polisi. Hingga tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, membawa Siti ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan nampaknya hasil otopsi menyebutkan kalau Siti kekurangan napas karena mendapatkan banyak bekapan dan juga benturan. Tak jauh dari sana pun ditemukan tas Siti dan identitas, hingga akhirnya pihak kepolisian datang ke rumah Siti dan juga ke pabrik Siti. Dari sana pihak kepolisian mendapatkan banyak info kalau Siti tengah bermasalah dengan mantan pacarnya yang juga kini menghilang. Pihak kepolisian pun mencurigai Rohendi, mantan pacar dari Siti, dan langsung melakukan pengejaran.
Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mengamankan Rohendi di rumahnya sendiri. Rohendi sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya didor. Diamankan di Tangerang, Rohendi dikembalikan ke Semarang. Rohendi mengakui perbuatannya dengan motif kalau dirinya kesal karena diputuskan Siti bahkan dipecat oleh Siti. Menjalani beberapa kali persidangan, Rohendi pun mendapatkan vonis 15 tahun. Sementara istri dari Rohendi tak menyangka kalau sang suami niat bekerja namun ternyata berselingkuh di kota lain dan juga menghabisi selingkuhannya. Dari permasalahan ini keluarga Siti pun kehilangan Siti untuk selamanya dan tak menyangka orang yang melakukan ini adalah orang yang dicintai Siti. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan dijauhkan dari permasalahan seperti ini.